Nama saya Bima Harga Pambudi, usia saya 23 tahun. Dari kecil emang udah seneng jualan, seneng berdagang gitu. Jadi awal-awal saya mulai berbisnis itu jualan kaos, custom kaos gitu buat organisasi, buat komunitas. Terus dimulai dari sekolah dulu, dari SMP, dari SMA itu saya jualan kaos custom untuk eskul, komunitas, kelas gitu. Dari SMP, SMA, terus waktu kuliah juga masih sempat tapi udah agak-agak terbengkalai. Terus setelah selesai kuliah waktu itu pandemi juga harus balik ke Purbalingga. Karena saya kuliahnya di Bandung, pandemi balik ke Purbalingga, itu akhirnya mulai bisnis kecil-kecilan. Karena saya juga suka pelihara ikan koi, dulu bisnis pertama saya itu sampai sekarang juga masih berlanjut, itu saya bikin kolam koi. Terus setelah itu berkembang, sekarang udah sedang merintis kebun hidroponik. Saya tertarik hidroponik itu sebenarnya dari dulu. Itu awalnya saya waktu di kosan di Bandung itu udah mulai melihara aquascape gitu loh. Jadi udah seneng lihat-lihat tanaman gitu. Terus gara-gara ada pandemi harus pulang ke Purbalingga juga. Dulu waktu awal pandemi tahun 2020 itu di belakang ada pekarangan rumah gitu. Terus bingung buat apa kalau dibiarin berantakan. Nah itu akhirnya mulai nyoba bikin instalasi hidroponik. Dulu itu awalnya cuma buat konsumsi sendiri lah, konsumsi keluarga gitu. Kadang-kadang ya dikasih ke tetangga, dikasih ke saudara gitu-gitu. Kalau tanaman apa saja yang bisa dibudidayakan itu banyak banget. Ada sayuran sama buah-buahan. Kalau sayuran ya meliputi selada, kangkung, bayam, terus ada kale, terus sawi juga bisa, cabai, terong, timun, oyong, pare, hampir semuanya bisa lah kalau buat hidroponik. Kentang juga bisa, bawang. Kalau buat buah-buahan itu ada melon, semangka, itu bisa dibudidayakan dengan hidroponik. Kalau yang saya coba sekarang itu di dari awal belajar hidroponik itu mulai dari selada dulu, selada, kangkung, pokcoy, bayam itu. Terus lama-lama berkembang, sekarang ya masih latihan lah buat menanam melon, cabai, terong, timun, itu masih belajar kalau itu. Pertama buat nanam hidroponik itu ada 4 tahapan. Yang pertama tahap pembenihan, yang kedua peremajaan, ketiga pembesaran, lalu pemanenan. Kalau buat pembenihan itu yang harus disiapkan itu ada rock wool, terus ini ada cetakannya. Cetakannya sih nggak wajib, yang penting ada rock woolnya gitulah, sama ada pemotong rock wool. Ini bisa pakai gergaji besi. Ini kalau cetakan rock wool itu buat memudahkan aja, biar nggak susah gitu. Pertama rock woolnya dipotong dulu. Ini kalau pakai cetakan udah ada ukurannya gitu, tinggal ngikutin lubang yang ada di cetakan ini, digergaji, dipotong. Satu kotak ini isinya sekitar 18 kotak nanti jadinya. Setelah dipotong, dipindahin ke baki yang buat pembenihan. Gunakan dulu, nanti rock woolnya dikasih air biasa aja buat biar basah. Setelah basah semua, ini dikasih lubang dulu
buat nanti ditanemin bijinya. Setelah jadi siapin bijinya. Ini bijinya yang saya pakai biji selada jenis maritima. Satu lubang diisi 2 biji saja. Jangan nanti misal kalau selada cukup 2 biji, kalau pokcoy 1 biji, kalau kangkung bisa 5 sampai 7 biji satu net potnya. Nah, setelah ditanam semua, nanti ini bakinya atau wadahnya ini ditutup dulu pakai koran atau pakai penutup yang lain. Tujuannya biar berkecambah. Itu biasanya 24 jam ditutup. Setelah ini nanti berkecambah, baru dibuka dan ditaruh di tempat yang kena sinar matahari. Nanti setelah berkecambah itu dibiarin di tempat yang panas itu sekitar 5 hari sampai tumbuh sekitar 2 atau 3 daun. Setelah tumbuh daun, seladanya siap dimasukkan ke instalasi peremajaan. Nah, ini contoh selada yang sudah siap dipindahkan. Ini kan nanti umur sekitar 1 minggu, seladanya sudah segini-gini. Nah, selada ukuran segini sudah siap dipindahkan. Akarnya juga sudah mulai panjang. Nanti tinggal dipindahkan ke net pot. Pindah ke net pot. Setelah di net pot ini, kita bawa ke instalasi peremajaan. Sebenarnya kalau misal belum ada instalasi peremajaan, langsung ditaruh di instalasi pembesaran, itu nggak apa-apa. Ini kan gunanya instalasi peremajaan biar hemat tempat. Jadi di sini dulu sampai ukurannya sedang, setelah siap dibesarkan baru dibesarkan. Kalau misal langsung di pembesaran kan, kalau buat skalanya produksi itu nanti memakan banyak tempat ya gitu. Masih kecil-kecil sudah ditaruh di instalasi pembesaran. Ini tinggal ditaruh di instalasinya. Nah, nanti setelah 10 hari, sekitar 10 hari, seladanya sudah seukuran ini. Seukuran ini. Nah, selada ukuran ini sudah siap ditaruh di instalasi pembesaran. Nah, sekarang kita ke instalasi pembesaran. Nah, ini instalasi pembesarannya. Dari pembesaran ini umurnya sekitar 3 minggu. 3 minggu nanti ukurannya segini. Sekitar 21 hari ukurannya segini. Ini udah dibiarin aja, yang penting di instalasi ini nutrisinya terjaga, airnya jangan sampai kering. Ayo ditunggu sekitar sampai 40 hari baru siap panen. Ini contoh selada yang umurnya sudah 2 minggu. Setelah 2 minggu itu bobotnya sekitar 200 gram per 1 pohon. Jadi nanti 1 net pot itu isinya 200 gram. Nanti jadi kalau misal dijual 1 kilo itu isinya sekitar 5 pohon. Ini contohnya selada yang sudah siap panen. Kalau hidroponik itu nggak perlu kotor-kotor kalau panen, tinggal diangkat aja kayak gini. Nanti ini akarnya udah panjang, dicabut, lalu ini seladanya bisa diambil. Nggak perlu dicuci, udah bersih ini seladanya. Tapi nanti kalau mau
konsumsi mau dimakan baru dicuci dulu. Tapi kalau buat pengiriman gitu tidak perlu dicuci dulu. Nanti takutnya malah busuk, soalnya di daunnya ada airnya. Ya, ini di greenhouse ini bahan untuk instalasinya menggunakan talang. Kenapa menggunakan talang? Dulu waktu awal-awal nyoba itu pakainya pipa 2,5 in sampai 3 in. Tapi ternyata setelah beberapa bulan itu pipanya itu mulai lumutan gitu loh. Dan lumut itu membawa penyakit yang nanti bisa jadi busuk akar, busuk batang gitu, nanti jadi sumber penyakit. Nah, ketika sudah kotor itu pipanya susah dibersihin, soalnya kan nggak bisa dibuka atasnya. Kalau dibersihin harus pakai sikat, digosok-gosok itu pakai sikat, dan itu repot banget lah. Nah, terus ini di belakang saya buatnya pakai talang, akhirnya pakai talang kayak gini, pakai talang air nanti buat tempat rockwoolnya saya pakai styrofoam yang untuk burger. Nanti ini styrofoamnya dilubangi seukuran netpot, nanti jadi netpotnya bisa masuk ke sini, jadinya netpotnya nggak tenggelam gitu, masih bisa berada di talang ini. Terus juga untuk pembersihannya juga lebih mudah. Misal udah mulai lumutan gitu, nanti dilap saja pakai, dikeringkan terus dilap pakai kanebo, nanti lumutnya sudah hilang sendiri. Jadinya lebih praktis lah kalau pakai talang gini. Cuma ya lebih cepat lumutan, soalnya kan lebih terbuka juga. Cuma buat dibersihkan lebih enak. Kalau tempat untuk hidroponik, yang penting ya ada lahannya. Lahannya itu kalau yang bagus itu kena sinar matahari langsung gitu. Maksudnya tidak teduh gitu loh, tidak ada. Jadi sinar matahari tidak ada halangannya buat ke tanaman hidroponiknya. Jadi nggak ada pohon-pohon yang besar kayak pohon rambutan gitu yang menghalangi sinar matahari. Terus ya sebenarnya di mana aja bisa sih, mau di desa, di kota, karena kalau hidroponik ini kan tanaman yang hidupnya di air, bukan di tanah. Kalau mungkin kan kalau tanaman biasa yang ditanam secara konvensional kan ditanamnya di tanah. Jadi kita harus lihat di suatu daerah itu kondisi tanahnya seperti apa, apakah subur, mengandung kapur. Kalau mengandung kapur kan udah jelas nggak bisa buat hidroponik. Kalau tanahnya, jadi harus di daerah-daerah pegunungan yang emang tanahnya subur, terus kena sinar matahari juga, sinar mataharinya bagus gitu. Kalau di pantai juga kadang-kadang tanahnya juga kurang cocokan buat ditanam tanaman secara konvensional gitu. Sedangkan kalau di hidroponik kan mau di atas atap pun, mau di rooftop kayak gitu bisa ditanam. Soalnya kita kan menanamnya lewat media air. Kalau saya sendiri sumber airnya ini di PDAM. Kalau untuk syarat hidroponik itu airnya yang pertama harus bersih, harus bagus, tidak tercemar. Terus yang kedua tuh secara teknis itu mempunyai ppm di bawah 100. Jadi kandungan yang ada di dalam airnya itu masih sedikit gitu loh, belum tercemar, tidak ada zat-zat lain kayak zat-zat limbah, zat-zat lain itu kan bisa diukur. Media tanamnya untuk hidroponik tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau sayur-sayuran biasa pakai rockwool aja bisa. Terus kalau kayak misal kangkung yang butuh tanah gitu, kayak cabai, kangkung, terong, tomat, bawang, itu tuh harus butuh media lagi lah, ditambahin media biar tambah kuat tumbuhannya itu tumbuh. Jadi bisa ditambah sekam, ditambah tanah sedikit aja, yang penting tetap bisa menyerap nutrisi dari air hidroponik itu. Kalau sekali panen berapa kilo itu tergantung kita punya instalasi, itu juga tergantung permintaannya juga gitu. Kalau misal buat gambaran aja, misal permintaan pasarnya sehari 5 kilo, ini untuk selada sehari permintaan pasarnya 5 kilo, berarti kan 1 kilo itu misal selada ukuran berat 200 gram, berarti 1 kilo kan sekitar isi 5 selada. Itu selada umur panennya 40 hari, berarti kita butuh lubang itu yang siap, tanaman yang siap
panen itu sehari 30 tanaman kan, itu kan berarti butuh 30 lubang juga. Nanti misal pengen bisnis, misal pengen sehari keluar 5 kilo, bisa jual 5 kilo, berarti butuh sehari butuh 30 lubang. Nanti 30 lubang dikalikan 40 hari buat sampai tanam sampai panen, itu berarti sekitar butuh 1.200 lubang. Kalau sekali panen ya tergantung ya, namanya orang jualan kan juga kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi, kadang-kadang ada pesanan, kadang-kadang nggak ada pesanan. Tapi sih sejauh ini ya bisalah buat apa, buat nutup produksi gitu. Misal kalau gambaran harga, misal selada harganya 25.000, misal sehari bisa panen 5 kilo, berarti kan paling nggak setiap hari kita bisa dapat uang sekitar 150.000 kayak gitu. Kalau alur pemasaran hasil panen itu sebenarnya saya tuh mulai hidroponik sebenarnya dulu itu waktu pertama nanam kan emang buat konsumsi sendiri, konsumsi keluarga gitu. Nah, terus belum pede buat jual karena jumlah lubangnya masih sedikit kayak gitu. Kalau dijual takut nggak laku, mau bikin lubang banyak nggak laku. Itu saya awal-awal jualan itu ikut bantu stok di kebun teman saya. Kebetulan saya juga ada teman punya kebun hidroponik, udah bisa jualan. Saya jualan kecil-kecilan dulu buat bantu stok lah. Ya sehari nggak 5 kilo waktu awal-awal, mungkin seminggu 5 kilo gitu. Terus lama-lama kok dijual tuh enak gitu loh, maksudnya nggak perlu waktu lama, tanaman udah siap panen tinggal ditawarin, itu jelas ada permintaan. Akhirnya ya saya berani nyemplung sekalian lah bikin kebun yang bisa memenuhi kebutuhan. Kalau keuntungan dari budidaya hidroponik itu kan keuntungannya yang jelas itu nggak kotor ya, nggak harus nyangkul, nggak harus mengolah tanah, terus pupuknya nggak harus pakai pupuk kompos yang dimana itu pupuk kompos juga bau juga kan dari kotoran hewan gitu. Terus kalau di hidroponik kan ini pupuknya bentuknya cair, kita tinggal masukin ke air, itu airnya juga air bersih, nggak bau gitu. Terus juga instalasi kan kita juga harus steril juga, nggak ada tanah, nggak ada hama gitu. Jadi lebih secara tempat lebih bersih, lebih enak dilihat juga, buat apa ya, ibaratnya buat pajangan juga enak dilihat gitu. Terus perawatannya lebih mudah karena ini juga kena atap, nggak kena air hujan langsung, itu juga lebih tahan hama. Juga kita nanamnya nggak takut hujan-hujanan, kalau hujan pun bisa tetap bercocok tanam gitu loh. Nggak, itu terus juga nggak repot juga, tinggal ini menjaga kualitas air, menjaga nutrisi yang ada di air itu. Kalau keterbatasannya itu sebenarnya kalau buat tanaman hidroponik yang penting kita punya standar itu diterapkan. Misal standar hidroponik itu sebenarnya kan nggak boleh kena hujan, terus harus bersih, steril, dikasih insect net kayak di belakang saya ini, di samping-sampingnya dikasih insect net itu biar serangga nggak masuk, nggak nyerang makanin tanaman gitu. Itu jadinya ya lebih tahan hama gitu lah, ibaratnya kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Daripada mengobati nanti nunggu terserang hama, mending kita nyegah dulu nih hamanya buat masuk kayak gitu. Misal dikasih hujan, kalau hujan kan nanti tanamannya misal ini kena air hujannya kena di daun lama-lama, misal sehari 2 hari misal langsung kering itu nggak masalah. Tapi ketika seminggu hujan full gitu kan daunnya basah terus, itu nanti menyebabkan daunnya itu membusuk kayak gitu. Sedangkan kalau dikasih atap itu kan mau hujan seminggu, mau hujan 2 minggu, itu kan daunnya tetap kering gitu. Jadi lebih tahan itulah, nggak busuk kayak gitu. Jadi itu kan pencegahan gitu. Jadi kalau buat hama tetap ada, cuma gimana kita mencegahnya itu. Kalau misal pun masih terserang hama kan paling nggak parah-parah banget gitu loh. Kalau penyakitnya, kalau selada misal ini, kalau penyakit sih tergantung tanaman punya penyakitnya sendiri-sendiri ya gitu. Kalau selada ini yang biasa mata kodok, misal mata kodok itu penyebabnya itu kena air hujannya itu nempel di daun, nggak kering-kering, akhirnya bikin
daunnya itu bolong-bolong kayak mata kodok kayak gitulah, keriting-keriting kering kayak gitu. Terus kayak ada busuk akar, busuk batang gitu. Itu juga gara-gara kalau busuk akar itu kan, busuk batang itu kan gara-gara jamur. Jamur itu kan karena instalasinya kita itu tidak steril, misal beberapa kali panen tapi tidak pernah dibersihkan, itu menjadikan instalasinya ini berlumut. Lumut itu nanti mendatangkan jamur. Akarnya kan, akar dari selada ini kan untuk langsung ke instalasi ini, nanti dari lumut itu membawa penyakit, nyerang ke tanaman. Pertama yang busuk akarnya, nanti lama-lama naik ke batangnya, nanti itu lama-lama bisa satu instalasi kena semua, itu kan repot juga. Jadi lebih baik ya itu cara utamanya dicegah. Kalau misal mata kodok gitu-gitu dicegahnya pakai atap, kalau serangga dicegahnya pakai insect net. Kalau buat busuk akar, busuk batang itu dicegahnya kita harus steril gitu, setiap berapa bulan sekali dibersihkan instalasinya. Kalau orang untuk mencoba hidroponik itu kan sebenarnya ini juga sarana relaksasi juga, buat hiburan lah. Kalau buat yang konsumsi pribadi kan kita berkebun, menanam tanaman dari kecil, terus kita memanen, dimakan sendiri, itu kan ada kenikmatan tersendiri loh, dibanding kita beli sayuran di pasar udah siap panen, udah siap makan. Itu kan beda rasanya, tetap beda sama tanaman yang dimakan sendiri. Itu dari rasa ya, maksudnya dari rasa. Terus secara fisik kayak gitu juga penanamannya lebih mudah, nggak repot kayak gitu, bisa ditinggal-tinggal juga ya, sama yang kayak tadi saya jelasin, lebih bersih kayak gitu. Kalau mimpi ini terkait hidroponik ya, pengen bikin kebun yang lebih besar lagi, buat nyetok misal ke hotel, ke supermarket. Kalau sekarang kan saya masih jualan ke restoran, itu pun masih belum full nge-cover semua kebutuhan restoran gitu loh. Pengennya sih nanti pengen bikin kebun yang besar, nanam berbagai macam tumbuhan gitu, nanti bisa dipasarkan ke supermarket atau ke hotel gitu. Terus selain itu juga pengen bikin kayak tempat rekreasi gitulah, misal panen sendiri gitu, nanti tinggal panen timbang gitu, pengen bikin tempat-tempat kayak gitu. Kalau hidroponik itu kan sebenarnya kita hidup di negara agraris. Musimnya cuma ada dua, musim hujan sama musim kemarau, dan dua-duanya itu sepanjang tahun tetap disinari sama sinar matahari. Beda dengan negara-negara di bagian utara, misal di Eropa atau di Jepang. Di Jepang sendiri pun walaupun dia terkena musim salju, tapi pertaniannya lebih maju loh. Kenapa sih kok di Jepang walaupun hambatannya banyak, kok malah pertaniannya lebih maju, lebih modern, kualitasnya juga lebih bagus, harganya lebih bagus daripada kita yang di Indonesia yang sepanjang tahun itu kena matahari. Itu kan berarti menjadi PR buat kita, apalagi buat anak-anak muda di Indonesia. Itu saya sih kepenginnya ya sebagai anak muda bisa bertani gitulah, nggak malu bertani. Terus juga ini juga menghasilkan gitu, nggak kotor-kotor juga gitu. Karena sekarang kan kalau anak-anak muda kepenginnya kerja di kantor, di ruangan per-AC gitu. Sedangkan kalau kerja di sini juga enak sebenarnya, jadi petani, menanam, merawat tanaman, manen, menyemai, itu tuh suatu kegiatan yang sangat menyenangkan gitu loh. Kalau pesan saya buat anak-anak muda sih ya, jangan malu buat bertani. Terus yang penting mulai aja dulu, misal pengen kecil-kecilan dulu buat nyoba-nyoba, buat keluarga sendiri dulu, buat tetangga-tetangga. Yang penting dicoba dulu aja, jangan lebih baik nyoba gagal daripada nggak nyoba sama sekali gitu.